Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, untuk pokok bahasan hal ini adalah tentang notasi dalam penulisan algoritma. Pokok bahasan yang pertama, jenis penulisan algoritma yang berisikan tentang uraian tentang tata cara penulisan algoritma. Kedua, algoritma bahasa deskriptif, yaitu tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif. Yang ketiga, algoritma dengan pseudocode, yaitu tata aturan penulisan algoritma dengan pseudocode. Dan yang keempat, notasi flowchart, yaitu tata aturan penulisan algoritma dengan flowchart. Seputar anotasi dari algoritma. Notasi algoritma merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin membuat satu program. Karena dalam notasi algoritma inilah terdapat kerangka-kerangka suatu program. Yang berikut, deskripsi langkah-langkah dalam algoritma tidak mengacu pada sintaks bahasa pemrograman apapun dan tidak tergantung pada spesifikasi komputer yang mengeksekusinya. Jadi notasi algoritma itu tidak ada hubungan apapun dengan komputer. Jadi spesifikasi komputer apa saja bisa menerimanya. Dan yang ketiga, tidak ada aturan baku dalam penulisan algoritma, yang penting mudah dibaca dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Jadi dalam menulis algoritma bebas, silahkan, yang penting bisa dipahami oleh manusia. Yang keempat, meskipun demikian, untuk menghindari kekeliruan, ketaatan terhadap notasi perlu diperhatikan. Yang berikut, notasi yang pertama adalah kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Yang kedua, dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Sekali lagi, bahasanya harus jelas. Dasar dari notasi bahasa deskriptif adalah menggunakan bahasa Inggris, namun dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari termasuk bahasa Indonesia. Jadi karena dasar dari ilmu komputer dan cabang-cabangnya adalah menggunakan bahasa Inggris, akan tetapi bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, karena tidak ada aturan baku dalam menuliskan algoritma dengan notasi deskriptif, maka tiap orang dapat membuat aturan penulisan bernotasi sendiri. Ya, bebas, tidak ada aturan yang mengatur tentang penulisan algoritma. Kemudian, agar notasi algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman pada umumnya. Jadi, walaupun tidak ada aturan baku, akan tetapi dia harus berkoresponden dengan notasi. Jadi ada keterkaitan, harus ada berhubungan. Jadi jangan menggunakan karena tidak ada aturan akhirnya membuat kalimat asal-asalan, ya. Nanti mempengaruhi proses transformasi dari algoritma ke bahasa pemrograman. Yang keenam, kata kerja adalah jenis kata-kata yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa deskriptif. Contohnya, tulis, baca, hitung, tampilkan, ulangi, bandingkan, dan lain-lain. Jadi, dalam menulis kalimat deskriptif, dia harus menggunakan kata kerja, seperti yang disebutkan di bawah. Oke, lanjut. Susunan dari bahasa deskriptif. Bahasa deskriptif dimulai dengan bagian judul atau header. Merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasannya. Jadi di bagian judul itu ada dia nama dari algoritma yang mau diselesaikan. Kemudian ada penjelasannya tentang algoritma tersebut. Yang kedua, bagian deklarasi. Di dalam algoritma, deklarasi atau kamus adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam algoritma. Penjelasannya yang tidak di bawah. Yang ketiga, bagian deskripsi. Deskripsi adalah bagian inti dari struktur algoritma.
Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Berikutnya, bagian judul merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan. Jadi ada judul, ada penjelasan atau spesifikasinya tentang algoritma tersebut. Di bagian ini juga digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Nama algoritma sebaiknya singkat, namun cukup menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Contoh di sini, judulnya adalah algoritma luas lingkaran. Itu judul algoritma. Kemudian spesifikasinya adalah menghitung luas lingkaran untuk jari-jari tertentu. Algoritma memasukkan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Jadi dia menjelaskan spesifikasi dari algoritma luas lingkaran. Kemudian yang kedua, di bagian deklarasi. Di dalam algoritma, deklarasi atau kamus adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam algoritma. Nama tersebut dapat berupa nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, atau nama fungsi. Semua nama tersebut harus digunakan di dalam algoritma. Jika setelah didefinisikan terlebih dahulu di dalam bagian deklarasi. Penulisan sekumpulan nama dalam bagian deklarasi sebaiknya dikelompokkan menurut jenisnya. Pendefinisian nama konstanta sekaligus memberikan nilai konstanta. Contohnya di sini. Deklarasi apa? Variabel. Variabelnya di sini jari-jari ini. Nama variabel. Nama variabelnya di sini adalah jari-jari. Real adalah nama tipe data dari jari-jari. Dia merupakan tipe data bilangan pecahan. Kemudian luas adalah variabel, real adalah sama tipe data dalam bilangan pecahan. Ya. Jadi ini variabel, ini tipe data, ini variabel, ini tipe data. Kemudian pi sama dengan 3,14. Ya, ini namanya konstanta karena nilainya sudah baku. Kalau dalam matematika pi itu sudah tidak bisa berubah 3,14 atau 22/7. Berikutnya di bagian deskripsi. Deskripsi adalah bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah ini dituliskan dengan notasi yang lazim dalam penulisan algoritma. Setiap langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga langkah paling bawah. Dia sequence. Ya. Urutan penulisan menentukan urutan pelaksanaan satu algoritma. Satu algoritma dapat terdiri dari 3 struktur data. Sudah disebutkan di pertemuan kemarin, ada runtunan, ada pemilihan, dan ada pengulangan. Ketiga jenis langkah tersebut membentuk konstruksi satu algoritma. Pada bagian deskripsi inilah letak 3 struktur algoritma tersebut. Jadi kalau di program-program yang besar, biasanya runtutan, pemilihan, dan pengulangan itu digabungkan dalam satu konstruksi. Tapi kalau dalam program-program yang kecil, yang belum kompleks, itu dia bisa dipecah dipilah-pilah karena untuk proses pembelajaran, untuk membedakan bahwa ini pemilihan, ini pengulangan. Tapi dalam penggunaannya itu dia digabungkan satu. Contoh penulisan deskripsi, baca jari-jari, hitung luas sama dengan jari-jari kali jari-jari kali pi. Tampilkan luas ke layar dan selesai. Itu contoh penulisan deskripsi. Lanjut, contoh penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif. Ya, itu gabungan dari header, deklarasi, dan deskripsi. Di sini judulnya adalah algoritma luas lingkaran, ini deskripsinya, kemudian deklarasi ini mendeklarasikan nama variabel dan tipe data, ya, ada konstanta di sini. Kemudian dideskripsikan, baca jari-jari yang diinput ini, kemudian hitung luas yang ini, pakai ini. Ini turunannya jari-jari ini, tipe data bilangan real, luas sama dengan ini nanti menghasilkan bilangan real, kemudian tampilkan luas ke layar. Oke, jadi itu secara keseluruhan proses penulisan kalimat deskriptif.
Jadi bahasanya silakan bebas, tapi harus bisa dipahami oleh manusia dan mudah dalam ditransformasikan ke bahasa pemrograman. Yang berikut pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Jadi dalam menulis pseudocode itu nanti dia mirip dengan bahasa pemrograman, tapi dia belum menjadi sebuah program. Hal ini dimaksudkan supaya dalam proses transformasi ke bahasa pemrograman dia sudah tidak terlalu sulit. Pseudocode berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia. Ya, tadi yang seperti saya sebutkan. Jadi dia bukan menggunakan bahasa pemrograman, dia cuma menggunakan beberapa jenis bahasa pemrograman untuk kemudahan dalam membaca saja. Nah, dalam proses transformasi dia mudah. Kemudian yang berikut, tidak ada sintaks standar yang resmi. Karena itu, pseudocode ini dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Disarankan untuk menggunakan keyword yang umum digunakan seperti if, then, else, while, do, if, for, dan sebagainya. Jadi, if, then, else, dan kawan-kawan itu di bahasa pemrograman apapun dia ada. Ya, konstruksi itu ada. Contoh penulisan algoritma pseudocode. Ya, algoritma konversi via nilai angka ke huruf. Nah, ini judulnya ini deskripsinya, ya, spesifikasinya. Dibaca 3 buah bilangan dari piranti masukan, carilah dan tampilkan bilangan bulat pas ini di antara ketiga bilangan tersebut. Kemudian proses deklarasinya, nama dan NIM ini adalah variabel, string adalah tipe data, nilai variabel integer adalah tipe data. Nama dan NIM digunakan string karena dia kombinasi, string itu bisa mengkombinasikan antara angka dengan teks ditulis dalam satu baris. Kemudian nilai, karena nilai ini dalam bentuk angka dan numerik, maka dia menggunakan tipe data integer. Ini deskripsinya, baca nama, baca NIM, baca nilai. Jika nilai lebih besar dari 45, maka E lebih kecil. Selain dari itu, lebih besar dari 45 sampai 60 D, kemudian 60 sampai 70 C, 70 sampai 80 B. Selain dari itu, selain dari itu maksudnya ini, nilai yang di input tidak ada angka antara 0 sampai dengan 80. Jadi kita contohkan, jika dia mengisi nilai 85, maka dia mendapatkan nilai A, karena 85 berada di dalam posisi A. Kemudian cetak nama yang di atas di input di awal, cetak NIM yang di input di awal, kemudian cetak nilai yang didapatkan dalam bentuk huruf. Jadi dia mengkonversikan angka menjadi huruf. Ini perbandingan antara kalimat deskriptif dan pseudocode. Ya, contoh yang pertama, pada kalimat deskriptif masukkan panjang, sedangkan pada pseudocode dia menggunakan input panjang, read panjang, dan baca panjang. Yang kedua, hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Pada pseudocode dia cukup menggunakan luas, panjang, kali lebar. Kemudian kalimat deskriptif tampilkan luas. Pseudocode cukup dengan output luas, cetak luas, dan tulis luas. Kemudian deskriptif, jika sudah selesai cetak luas. Pada pseudocode, if kondisi selesai sama dengan benar, maka cetak luas. Kemudian nilai B ditambah 5. Kalau pada pseudocode B adalah B tambah 5. Kemudian yang terakhir, jika nilai A lebih kecil dari 5, maka nilai B dibagi 3. Dalam shortcode penulisannya, jika A lebih kecil dari 5, maka B adalah B dibagi 3. Oke, jadi tinggal pilih yang mana yang mau digunakan. Tidak harus pakai deskriptif, tidak harus pakai shortcode. Yang dipahami yang mana, silakan menggunakan di antara itu.
Kemudian yang terakhir, notasi penulisan yang ketiga. Jadi notasi penulisan algoritma ada 3. Yang pertama bahasa deskriptif, yang kedua pseudocode, dan yang ketiga adalah flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari satu program dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Ya, jadi karena flowchart menggunakan simbol, jadi tidak boleh menggunakan simbol sembarangan, karena setiap simbol mempunyai fungsi dan arti tersendiri. Dengan menggunakan flowchart, akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah ya. Nanti dilihat di bawah bagaimana cara menggambarkan flowchart. Yang keempat, di samping itu flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara program yang bekerja dalam tim suatu proyek. Alat komunikasi itu maksudnya begini, dia membaca alur dari panah itu, dari proses itu. Dia membaca, oh ternyata dari proses ini A ke B, B ke C, dan seterusnya itu jelas dibaca. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif dalam pengoperasian. Dan yang keenam, flowchart program menggambarkan urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Programmer menggunakan flowchart untuk menggambarkan urutan instruksi. Analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan. Jadi ada perbedaannya di situ. Programmer itu dia menggunakan flowchart untuk menggambarkan urutan dari instruksi, sedangkan analis itu dia menggambarkan urutan dari tugas-tugas. Programmer urutan instruksi, analis sistem urutan-urutan tugas pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan flowchart. Yang pertama, flowchart digambarkan di satu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah atau dari sisi ke kanan. Jadi dalam penulisan flowchart bisa dari atas, bisa dari kiri ke kanan. Yang berikut, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembaca. Sudah disebutkan di atas. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Ya, jadi harus ada proses awal dan proses akhirnya. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan. Oke, sama. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Jadi tadi ya, urutannya harus benar. Jangan diacak, jangan sudah sampai di bawah balik lagi ke atas ternyata bukan looping tapi ada tahapan yang terlewatkan. Ini tidak boleh. Jadi dia tidak menggambarkan bahwa ini algoritma, sedangkan algoritma yang benar itu tahapannya harus berurutan atau sistemik. Yang keenam, lingkup dan range-nya dari aktivitas yang harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Kemudian gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Oke. Berikut adalah simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama adalah simbol bulat memanjang atau namanya terminator. Dia adalah fungsinya untuk menulis simbol awal dan simbol akhir. Contohnya begini. Ini contoh penulisan gambar untuk simbol terminator. Ya, jika start anak panahnya ke bawah, jika end anak panahnya ke atas. Oke. Kemudian yang berikut flow line atau simbol aliran atau penghubung. Ya. Di sini fungsinya untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lain. Contoh di sini start, kemudian menghubungkan ke proses yang namanya luas sama dengan alas kali ini. Jadi flow line fungsinya untuk menghubungkan setiap simbol. Kemudian ada simbol kotak.
adalah simbol proses. Dia di sini prosesnya adalah menghitung atau mengolah, menghitung nilai matematis atau mengolah nilai matematis. Contohnya di sini total sama dengan total tambah 10, luas sama dengan alas kali tinggi, itu adalah prosesnya di situ. Kemudian ada simbol belah ketupat. Fungsinya adalah proses melakukan input atau output data. Fungsinya mempresentasikan pembacaan data atau read atau penulisan atau write. Contoh di sini read radius, dia mau membaca radius. Ya. Yang berikut, simbol decision atau segitiga. Simbol pernyataan pilihan berisi suatu kondisi yang selalu menghasilkan dua nilai keluaran, yaitu benar atau salah. Jadi fungsi ini digunakan apabila ada dua nilai yang menghasilkan nilai benar dan nilai salah. Jadi itu fungsinya. Contoh kayak dalam penggunaan Facebook, email, ya, kadang salah menginput password, itu dia melakukan proses yang menanyakan kembali, kemudian dia minta untuk memasukkan password. Jika password benar masuk, jika password salah maka kembali lagi dia minta untuk menginput password yang benar. Itu kalau yang sering menggunakan Facebook, email, Twitter, dan sebagainya. Kemudian ada simbol preparation, itu inisialisasi pemberian nilai awal. Contoh di sini P 3,14 ketemu sama dengan false, flag sama dengan true, dan sebagainya. Dia memberikan nilai awal. Kemudian coordinated process, proses menjalankan suatu program fungsi prosedur. Contoh di sini int max AB. Jadi dia mau memberikan nilai maksimal dari variabel A dan B dalam bentuk numerik. Kemudian yang berikut, simbol bulat atau on-page connector adalah penghubung flowchart pada satu halaman. Jadi apabila flowchartnya itu panjang, dia bisa menggunakan simbol bulat, ya. Kemudian simbol yang berikutnya adalah simbol opaque connector, adalah penghubung flowchart pada halaman yang berbeda, ya. Jika flowchartnya punya potongan-potongan yang saling berhubungan, maka dia bisa menghubungkannya menggunakan simbol yang terakhir ini, ya. Ada di halaman yang berbeda, gitu ya. Jadi untuk menghubungkan antara satu halaman dengan halaman yang lain, maka dia menggunakan simbol yang terakhir ini, opaque connector. Contoh kasus, misalnya buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart, menentukan keliling dan luas lingkaran. Luas sama dengan rumusnya, luas sama dengan pi kali radius, dan keliling lingkaran adalah keliling 2 kali pi kali radius. Dan 3,14 adalah sebuah konstanta. Kita lihat penyelesaiannya. Mulai, digunakan simbol mulai, start, kemudian ada simbol konektor ke bawah, sini simbol proses, dia memberikan nilai awal pi sama dengan 3,14, mendefinisikan variabel keliling, mendefinisikan variabel luas, dan mendefinisikan variabel radius. Kemudian di sini dia memasukkan nilai dari radius, berapa yang mau dimasukkan. Kemudian setelah nilai radius diinput, kemudian dia melakukan proses menghitung keliling dan luas dari lingkaran. Setelah mendapatkan, dia akan mencetak nilai keliling dan nilai luas. Contoh di sini input radius, ternyata radiusnya berapa? 2,5. Berarti keliling sama dengan 2 kali 2,5, 3,14 kali 2,5. Itu juga luas sama dengan pi kali 2,5 kali 2,5. Nanti kita di sini kelilingnya berapa dan luasnya berapa. Nah, nanti setelah ini kita praktekkan di C++. Flowchart ini kita transformasikan ke dalam bahasa pemrograman. Dan contoh yang berikut ini adalah contoh menentukan satu bilangan itu termasuk ke bilangan genap atau bilangan ganjil. Ya, diawali dengan tombol start, kemudian masukkan bilangan, terserah bilangannya bilangan berapa. Kemudian sistem membaca bilangan, setelah itu bilangan diproses,
kemudian ditanyakan, apakah bilangan ini habis dibagi 2, hasil pembagian 2-nya sisa 0 atau tidak. Jika 0, ya, maka dia bilangan genap. Jika bukan 0, maka dia bilangan ganjil. Kemudian selesai. Jadi prinsipnya rumus dari untuk mencari satu bilangan itu adalah bilangan genap atau ganjil adalah hasil pembagiannya. Jadi jika dibagi sisa 0, maka dia bilangan genap. Dan jika hasil pembagiannya lebih dari 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Ya, jadi itu contoh kasusnya. Nanti kalau kita mau praktek di C++, contoh-contoh ini bisa kita langsung praktekkan di C++. Oke, cukup, materinya sudah selesai. Kemudian ada latihan soal, ada 5 nomor yang harus dikerjakan sekarang dan dikumpulkan pada akhir jam ini, ada mata kuliah ini. Silahkan dengarkan kembali materi ini lewat via YouTube. Nanti saya upload di YouTube. Kemudian dengarkan dan kerjakan soal-soal ini dan kumpulkan di akhir pertemuan hari ini. Ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Kita tutup pertemuan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.